Mata ketemu mata. Gue lagi asik mengunyah satu paha gulai ayam ketika pacar barunya mantan gue masuk ke restoran yang sama. Jantung gue berhenti untuk sedetik. Keringat dingin turun satu tetes. Jarang-jarang gue makan di pagi sore jalan Cipete Raya. Tapi sekali-kalinya makan di sini, kok bisa satu restoran sama pacar barunya mantan gue? Si pacar baru melintas di depan meja. Gue buru-buru menunduk. Untungnya gue memakai topi siang itu, jadi bisa menyembunyikan wajah gue dari lelaki tersebut. Gue bisa menyelamatkan diri dari rasa canggung ketika mata kami bertemu. Untuk saat ini, gue baru aja sebulan putus dari mantan. Sebut aja namanya Bunga. Bunga Bangkai. Enggak deng, Bunga saja. Bunga sama gue pacaran gak terlalu lama, hanya 3 bulan. Hubungan kami terasa seperti dipaksakan, karena kami gak terlalu banyak kesamaan. Gue ngerasa jadian sama Bunga hanya karena orang-orang bilang kami cocok. Lama-kelamaan, kami merasa saling bosan. Gue sendiri baru sadar bahwa ketertarikan gue sama Bunga hanya karena fisik semata, bukan karena gue punya koneksi yang dalam dengan dia. Bunga juga perlahan-lahan menghilang. WhatsApp gue jarang dibalas. Lalu pada suatu malam, dia menelpon gue minta putus. Gak lama setelah putus sama gue, Bunga upload foto dengan pacar barunya. Tentu saja pacar barunya jauh lebih ganteng dari gue, lebih tinggi. Belakangan gue tahu ternyata mereka udah dekat sejak gue mulai pacaran sama mantan gue ini. Saat ini kita sebut saja si cowok sebagai Ben Chong. Nggak ada yang Ben aja. Sebenarnya gue gak ada masalah dengan si Ben, sampai akhirnya gue iseng stalking Twitternya si Ben, dan isinya no mention ke diri gue. Dia pernah nge-tweet picture berisi ketika lo lebih ganteng dari mantannya pacar lo. Lalu ada foto si Ben memakai jas keren, seakan-akan ngasih tahu kalau si Ben lebih tampan dari gue. Padahal emang iya sih. Ini yang bikin gue agak kesel dengan Ben. Sekarang kami ada di tempat yang sama. Gue males banget kalau gue tatap-tatapan mata sama dia saat ini. Di mana harga diri gue? Gue masih bersembunyi di balik topi, mengintip sedikit ke meja Ben. Gue mencari, jangan-jangan Bunga ada juga di restoran Padang ini. Tapi sampai beberapa menit berlalu, Bunga gak juga terlihat. Ben duduk di meja panjang bersama 5 orang temannya. Semuanya terlihat muda. Sepertinya 5 orang ini adalah karyawannya. Ben punya perusahaan kreatif agency sendiri. Biasanya kalau ada brand yang ingin beriklan di media sosial, dia akan mencarikan platform yang sesuai agar brand yang beriklan dapat jangkauan terbaik. Selain itu, Ben suka main drone, senang membaca buku, dan setiap weekend dia habiskan dengan menonton bola bersama teman-temannya. Bagaimana gue tahu semua ini? Gue stalking abis semua media sosial Ben. Begitulah tingkah laku gue, mantan yang penasaran. Ben mengambil sebuah bangku, lalu mendudukinya. Waduh, sekarang keadaan menjadi kritis. Meja Ben dan kawan-kawannya berada persis di depan meja gue. Ben duduk membelakangi gue, jadi dia gak bisa melihat gue. Tapi gue bisa melihat punggung dia. Jarak kami sangat dekat sekali. Gue bingung harus ngapain di tengah kondisi seperti ini. Situasi menjadi semakin genting. Ben masih belum sadar ada gue di belakangnya. Gue dari tadi juga masih nunduk aja, takut ketahuan ada di belakang dia. Lalu tanpa sadar ada tangan mencolek bahu gue bersama dengan suara yang berkata, "Mas." Terkejut, gue buru-buru nengok ke samping.
terlihat mbak-mbak pelayan restoran menegur gue. "Gak apa-apa mas, udah 5 menit nunduk gitu, saya pikir mas ketiduran." Gue tersenyum. Enggak apa-apa kok." Salah seorang cowok yang duduk di meja band melirik ke arah gue, dan si mbak-mbak ini penasaran melihat ada apa. Gue buru-buru nunduk lagi. Gue bilang ke mbak-mbaknya, "Mbak, minta bil ya." "Baru aja makan mas, kok udah minta bilnya?" tanya dia. "Iya, minta bilnya sekarang, darurat." Si mbak-mbak mengangguk, lalu memanggil satu orang temannya untuk menghitung makanan apa aja yang udah gue makan. Gue melihat ke arah depan. Ben masih duduk dengan santai. Otak gue memikirkan banyak opsi cara keluar dari tempat ini tanpa Ben melihat gue. Cara pertama, gue berdiri lalu maksa keluar begitu aja. Keuntungan, Ben dan teman-temannya lagi sibuk ngobrol, jadi gak sempat melihat gue. Kelemahan, gue berarti harus berdiri dan ini berarti ada kemungkinan teman-temannya yang menghadap ke arah gue akan melihat. Ada kemungkinan teman-temannya memberitahu Ben bahwa ada gue di belakangnya. Belum lagi ketika gue lewat, gue harus bilang, "Misi," karena kursi Ben menempel dengan kursi di depan gue, sehingga dia harus memajukan kursinya supaya gue bisa lewat. Gue berpikir kembali. Cara kedua, gue merangkak di lantai restoran ini, lalu perlahan-lahan bergerak ke arah pintu keluar. Keuntungan, gak ada yang ngeliat gue sama sekali. Kelemahan, gue keinjak-injak orang lewat. Mas-mas yang menghitung makanan selesai. "Saya ke kasir dulu ambil bilnya ya," kata dia sambil pergi menuju kasir. Gue mengangguk. Gue melihat si mas-mas yang berjalan ke kasir. Gue lalu melihat ke arah Ben, dan ternyata kursinya kosong. Gue buru-buru memandang ke sekitar. Ben gak ada di restoran. Sepertinya Ben keluar. Gue mengintip sedikit ke jendela di belakang gue. Gue melihat 2 orang cowok teman Ben yang tadi duduk semeja bersama dia, sedang merokok di depan pintu restoran. Ben gak terlihat, tapi gue berasumsi Ben sedang membeli rokok, lalu bergabung bersama teman-temannya di depan. Melihat ada kesempatan untuk kabur, gue buru-buru ke kasir. Rencana gue adalah untuk segera membayar lalu langsung lari keluar, meninggalkan restoran ini untuk selama-lamanya. Ketika sampai di depan kasir, gue langsung bertanya, "Udah siap, Mbak, buat dibayar?" Gue menunjuk ke arah meja gue. "Saya duduk di sana." Mbak-mbak kasir menjawab, "Sebentar ya mas, masih ngantri bayar." Gue melihat di sebelah kanan gue masih ada pasangan bapak dan ibu yang sedang mengantri untuk membayar. Gue mengangguk. Otak gue kembali berpikir keras. Kalau gue tetap menunggu di kasir, ada kemungkinan Ben akan masuk kembali ke restoran. Lalu melihat gue lagi berdiri di kasir, dia akan tahu ada gue di sini. Mata kami akan bertemu, lalu kecanggungan level dewa akan terjadi. Gue melihat di sebelah kasir ada WC. Gue bilang ke kasir, "Sebentar ya mbak, saya ke WC dulu." Gue masuk ke WC. Di depan urinal masih ada satu orang yang sedang buang air kecil. Gue mengantri di belakangnya. Gue melihat ke arah keluar. Ternyata Ben berjalan ke arah WC. Panik, gue buru-buru masuk ke bilik kecil berisi kloset duduk, lalu langsung mengunci pintu. Gue diam, gak membuat suara apa-apa. Lalu tiba-tiba pintu bilik diketuk. Itu pasti Ben. Gue gak melakukan apa-apa, hanya diam saja. Gagang pintu terlihat bergerak. Ben mencoba mendorong pintunya. Hening. Gue menempelkan kuping ke pintu. Belum terdengar suara langkah kaki apapun. Ben masih menunggu di depan pintu. Mungkin dia sedang kebelet buang air besar. Gue menelan ludah. Keringat dingin muncul kembali. 1 menit berlalu. Ben masih saja belum pergi dari tempatnya. Gue harus melakukan sesuatu. Gue berdeham. Lalu dengan suara berat yang dibuat-buat, gue bilang, "Aduh, airnya kok mati ya? Aduh, gak bisa disiram. Kok bisa gini ya?" Hening. Gue coba sekali lagi, masih dengan suara yang dibuat-buat. "Rusak nih flashnya. Duh, kok bisa ya?" Belum terdengar suara langkah kaki.
Mungkin Ben udah sangat kebelet buang air besar, sehingga gak ada air pun dia jabanin demi mengeluarkan apa yang harus dia keluarkan. Gue kehabisan akal untuk mengusir dia pergi. Gue menghirup napas panjang, lalu bergegas membuka pintu sekuat tenaga. Di saat itulah, gue melihat wajah Ben. Mata ketemu mata. Gue berdeham. Wajah Ben terlihat heran. Wajah gue terlihat seperti maling celana dalam yang ketangkap basah oleh satpam kompleks. Kami bertatap-tatapan cukup lama. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Apa yang terjadi saat ini adalah kebalikan dari cinta pada pandangan pertama. Gue sekali lagi berdeham, sok-sok batuk. Tanpa bicara apa-apa, Ben masuk ke bilik. Dia menutup pintu. Seiring dengan gue melangkah keluar dari WC, dari dalam bilik terdengar suara flash dinyalakan oleh Ben. Gak ada yang lebih sumbang dibandingkan suara air flash kloset WC pada sore itu.